Hai anak salih-salihah, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat ya. Nah, kali ini Ustazah akan sedikit bercerita. Ceritanya tentang Nabi Muhammad. Ada yang kenal dengan Nabi Muhammad? Ya, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman yang sampai sekarang kita selalu mengharap syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW masih kecil, dia tidak punya ayah. Kemudian dia ditinggal ibunya ketika masih sangat kecil, nak. Dan tidak lama setelah itu, kakeknya pun akan segera pergi. Sebelum kakeknya meninggal, nah kakek Nabi Muhammad ini membawa Nabi Muhammad SAW kepada salah satu pamannya, yaitu pamannya Abu Thalib. Kenapa dia memilih Abu Thalib? Karena paman-paman yang lain tuh ada yang satu, dia orangnya kurang mampu atau miskin. Yang kedua ada pamannya Abbas, tapi dia itu hidupnya serba kekurangan. Akhirnya ditunjuklah Abu Thalib. Kenapa Abu Thalib? Karena dia adalah orang yang paling penyayang, hatinya lembut dan paling terhormat di kalangan kaum Quraisy. Anak salih-salihah, paman Abu Thalib itu sangat menyayangi Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu cerdas, kemudian suka berbakti, baik hati dan sangat menyenangkan. Bahkan Abu Thalib lebih mendahulukan Nabi Muhammad dibandingkan anak-anaknya yang lain. Begitupun sebaliknya, Nabi Muhammad sangat menyayangi pamannya itu. Nabi Muhammad tahu kalau pamannya itu memiliki banyak anak kecil dan hidup dalam kemiskinan. Tetapi pamannya tidak pernah berhutang kepada orang lain. Abu Thalib lebih suka bekerja keras, memeras keringat dan bekerja keras untuk mencari nafkah di keluarganya. Sayang, ternyata Nabi Muhammad pun sangat senang melihat pamannya begitu bekerja. Jadi dia ikut membantu pekerjaan keluarga pamannya, yaitu menggembala kambing dan mencari rumput. Masya Allah ya, Nabi Muhammad seorang nabi aja mencari rumput, nak. Masya Allah. Abu Thalib merasa bahwa Muhammad akan menjadi orang yang sangat bersih hatinya dan dijauhkan dari dosa. Dia yakin jika mengajak Muhammad berdoa, Tuhan akan mengabulkannya. Nah, jadi suatu ketika Nabi Muhammad SAW diajak oleh pamannya Abu Thalib ke suatu tempat. Di sana ternyata sedang kemarau. Lalu ada seseorang yang berseru kepada pamannya, "Wahai Abu Thalib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan melanda masyarakat. Kita harus berdoa meminta hujan," kata salah seorang dari kaum Quraisy. Nah, Abu Thalib kemudian memanggil Nabi Muhammad. Mereka keluar dari rumah bersama, lalu pamannya itu menempelkan Muhammad di dinding Ka'bah dan berdoa. Kemudian ada yang tahu apa yang terjadi? Benar sekali. Langit itu berubah gelap menjadi hitam. Kemudian ada bunyi-bunyi guntur atau petir yang tidak terlalu keras. Dan setelah itu pun hujan turun. Masya Allah ya, Nabi Muhammad berdoa dan Allah pun mengabulkannya. Jadi ladang-ladang semuanya terkena air dan menjadi gembur sehingga bisa ditanami tanaman. Masya Allah. Nah, beberapa tahun lamanya, Nabi Muhammad SAW itu sangat sedih melihat kehidupan yang ada di sekelilingnya. Nak, tahu nggak? Di sekeliling rumah Nabi Muhammad, di dekat rumah pamannya itu, banyak fakir miskin yang masih kecil-kecil, masih seusia Nabi Muhammad, masih umur 5 tahun itu, nak. Mereka bekerja keras tanpa memakai pakaian. Kenapa? Karena terlalu miskin. Muhammad menjadi sedih melihatnya. Kemudian ada di sebelahnya itu rumah orang-orang kaya. Dan rumah orang kaya itu tidak mau membuka pintu untuk membantu. Nabi Muhammad sedih melihat keadaan Mekah seperti itu. Sehingga Nabi Muhammad pun tidak mau jauh dari pamannya. Jadi
Nabi Muhammad itu melihat banyak pemuda-pemuda, jadi masih ada mas-masnya gitu, orang yang lebih dewasa dari Nabi berkumpul. Mereka semua itu mengatakan bahwa sebagian besar itu berpikiran kalau mereka, impian mereka adalah tentang datangnya mukjizat, suatu mukjizat dari Tuhan yang mampu membebaskan Mekah dari ketidakaturan itu, dari hal-hal yang seperti tadi itu, orang miskin yang tidak pernah pakai baju, orang kaya yang tidak pernah mau berbagi, yang selalu bersenang-senang tanpa memperhatikan orang-orang sekitar, dan banyak budak yang menjadi alat mereka untuk mengerjakan semua tanpa dibayar. Sedih ya nak ya. Nah, oleh sebab itu Nabi Muhammad pun selalu ingin memberikan yang terbaik. Para pemuda itu berharap suatu saat akan ada nabi atau ada mukjizat yang merubah Mekah. Mudah-mudahan dikabulkan ya. Nah, ternyata itu adalah Nabi Muhammad. Nah, suatu ketika pada usia Nabi Muhammad 12 tahun, pamannya itu berniat mau pergi berdagang ke kota Syam. Tetapi Nabi Muhammad tidak diajak. Kenapa? Karena perdagangan itu perjalanannya jauh sekali. Perjalanannya panas dan sangat melelahkan. Tetapi apa kata Nabi Muhammad? Ajaklah aku paman. Tetapi perjalanan padang pasir begitu sulit dan jauh. Pamannya tidak tega mengajak si kecilnya itu. Saat itu hanya Abu Thalib yang menjadi orang tua dari Nabi Muhammad. Akhirnya pun Nabi Muhammad diajak oleh pamannya berjalan mengikuti pamannya ke kota Syam untuk berdagang. Ya Allah nak, masih kecil Nabi Muhammad itu sudah berdagang, sudah mengembala, Masya Allah ya. Walaupun masih kecil dia tidak bersedih hati, dia selalu bahagia dan bangga terhadap pamannya. Semuanya anak salih-salihah harus bangga mempunyai Nabi seperti Nabi Muhammad SAW. Semua harus sayang paman ya. Paman aja disayangi, apalagi ayah dan bunda. Jadi ketika ayah bundanya meminta tolong, jangan sungkan untuk membantu. Selalu mau. Baiklah, sampai di sini dulu cerita kita. Semoga bermanfaat. Dadah, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.